كما يحب ربنا ويرضاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد. Ayyuhal muslimun rahimani Allah wa iyyakum. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Kembali Allah melimpahkan taufik kepada kita sekalian untuk memulai kajian kitab yang baru akan kita baca insyaallah, yaitu kitab Syarhu Asma'illahil Husna fi Daw'il Kitabi was Sunnati. Penjabaran nama-nama Allah yang husna, yang terindah menurut atau di dalam pancaran Alkitab dan As-Sunnah, dalam sinar Alkitab dan As-Sunnah, dalam perspektif Al-Quran dan As-Sunnah, yang ditulis oleh Al-Fakir Ilallahi Ta'ala Syekh Sa'id bin Ali bin Wahab Al-Qahtani rahimahullahu ta'ala, kemudian dimurajaah oleh Syekh Abdullah bin Abdurrahman Al-Jibrin rahimahullahu ta'ala. Ini Syekh Al-Jibrin dulu anggota Majelis Ifta dari Asal Amah Lidarat Al-Buhuth Al-Ilmiyah. Jadi judul kitabnya apa? Syarah Asma'illahil Husna. Jadi kitab ini ringkas ya, tidak terlalu panjang, berisi tentang penjabaran dari nama-nama Allah yang terindah, Asmaul Husna. Disebutkan di awal kitab Asmaul Husna yang dikumpulkan oleh Syekh, dan masing-masing ulama punya ijtihad ya, berbeda-beda tentang 99 nama yang dikumpulkan, dan 99 itu bukan pembatasan, artinya masih banyak nama Allah di luar 99 ini, cuma ulama berijtihad 99 ini dianggap yang paling utama gitu. Tapi mereka juga berbeda-beda pendapat tentang 99 nama itu apa saja gitu. Karena tidak ada satu nas pun yang sahih yang menyebutkan 99 nama yang dimaksud. Jadi adapun hadis yang menyebutkan 99 nama itu disebutkan secara beruntun, itu semua jalurnya dhaif ya, lemah. Kita baca ya dari awal Asmaul Husna ini. Qala Syekh rahimahullah taala, Syekh Sa'id bin Abdullah Sa'id bin Ali bin Wahab Al-Qahtani rahimahullah taala. Bismillahirrahmanirrahim. Asmaullahi al-husna. Ada catatan kaki, hadil asma allati syarahtuha. Inilah nama-nama yang aku jabarkan, aku jelaskan. Ya, dalam kitab ini. Jama'tuha huna, aku kumpulkan di sini di awal kitab. Ya sulah hifdzuha, agar mudah menghafalnya, lirrahibina, bagi orang yang ingin menghafalnya. Wa hunaka asma sabatat lam udkhilha fi syarh. Dan di sana ada nama-nama lain yang ada ya, berdasarkan dalilnya, tapi tidak aku masukkan ke dalam kitab ini. Di antaranya Al-Musta'an, Al-Musa'ir, At-Tayyib, Al-Witr. Jadi tidak dijelaskan oleh beliau. Jadi ini yang akan beliau jelaskan, nama-nama yang akan disebutkan di sini. Kita baca ya. Allahul awwalul akhirul zahirul batinul aliyul a'la al-muta'ali al-azim al-majid al-kabirul sami'ul basirul alimul khabiru al-hamidul azizul qadirul qadiru al-muqtadiru al-qawiyul matinul ghaniyul hakimul halimu al-afu al-ghafuru. Alhamdulillah. Allah subhanahu.
Al-afu, al-ghafuru, al-ghaffaru, at-tawwabu, ar-raqibu, asy-syahidu, al-hafidu, al-latiful qaribul mujibu, al-wadudu, syakiru, syakuru, sayyidu, as-samadu, al-qahiru, al-qahharu, al-jabbaru, al-hasibul hadi, al-hakamu, al-quddusus salamul barru, al-wahhabu, ar-rahmanur rahimul karimul akramul raufu, al-fattahur ar-raziqu ar-razzaqu al-hayyul qayyumu, nurus samawati wal ard, ar-rabbul malikul maliku malikul mulku malikul mulki, al-wahidul ahadul mutakabbir, al-khaliqul khallaqu, al-bari'ul musawwiru, al-mu'minul muhaiminul muhitu, al-muqitu, makid ya. Al-makitul wakilu dzul jalali wal ikram, jami'un nasi, badi'us samawati wal ard, al-kafil wasi' al-haq al-jamil, al-hayyu, ini ada yang baca sitir, ada yang baca satir ya. Al-hayyu, ini bukan hayyu. Al-hayyu as-satiru, al-ilahu al-qabidur rafiqu, al-mu'ti al-muqaddim al-muakhir al-mubinul basitu, al-waliyul maula an-nasiru syafi al-mannan. Ini 99 nama yang dikumpulkan oleh Syekh Sa'id bin Ali bin Wahab al-Qahtani rahimahullahu taala. Qala rahimahullah al-muqaddimah. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Wa may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi ila yaumiddin, amma ba'd. Fa inna Allaha qad ja'ala likulli matlubin sababan wa tariqan. Sungguhnya Allah telah menjadikan bagi setiap tuntutan, bagi setiap yang dicari, sebab-sebab dan jalan-jalan, sebab dan jalan. Jadi segala sesuatu itu ada sebab, ada jalannya. Yusilu ilaihi, yang mengantarkan kepadanya. Wal iman huwa a'dhamul matalib, dan iman adalah tuntutan yang paling tinggi, perkara yang paling tinggi yang dicari manusia, itu iman. Wa hammuha, dan yang paling penting. Wa qad ja'alallahu lahu asbaban tajlibuhu, Allah telah menjadikan baginya sebab-sebab yang meraihnya, sebab-sebab yang bisa meraih iman. Wa tuqawwihi, dan menguatkan iman. Kama kana lahu asbabun tud'ifu wa tuwahhihi, sebagaimana iman juga punya sebab-sebab yang melemahkannya dan melemahkannya. Jadi iman punya sebab yang menguatkan dan punya sebab yang melemahkan, punya sebab yang menghancurkan dan punya sebab yang mengadakan. Jadi kalau orang nggak punya iman, kemudian ada sebab tertentu menjadi punya iman. Kemudian wa min a'dhami ma yuqawwil iman wa yajlibuhu, di antara perkara yang paling besar yang menguatkan iman dan menghasilkan iman adalah ma'rifatu asma'illahil husna, memahami, mengetahui nama-nama Allah yang terindah. Al-waridah fil kitabi was sunnati, yang terdapat di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Wal hirsu ala fahmi ma'aniha, dan bersemangat untuk memahami makna-maknanya. Wa ta'abbud lillahi biha, kemudian praktek ibadah kepada Allah dengan nama-nama tersebut. Ini termasuk apa? Perkara yang paling kuat untuk menguatkan iman. Perkara yang paling agung untuk apa?
menguatkan iman. Ma'rifatullah, ma'rifatu asma'illahil husna, kemudian mengaplikasikannya dalam kehidupan. Jadi mengetahui dan mengamalkan gitu. Kita tahu nama Allah, paham maksudnya, habis itu diamalkan konsekuensinya. Itu perkara yang paling agung yang bisa menguatkan iman seorang hamba. Makanya orang yang tidak kenal Allah itu cenderungnya imannya lemah, nggak bisa kuat, susah mau kuat. Kalau antum pengen punya iman kuat, wajib hukumnya belajar ma'rifatullah. Ini ilmu paling tinggi ya. Saking tingginya banyak orang yang nggak sampai. Ya. Tapi mudah-mudahan antum bisa sampai kalau antum mau belajar. Mau nggak kira-kira? Sampai sini mau. Maksudnya mau nggak sampai selesai? Mudah-mudahan. Kemarin-kemarin kalau mulai kitab rame, pas lulusan tinggal sedikit. Banyak yang lolos ya, nggak lulus. Ini mudah-mudahan kita lulus semua nanti ya. Nggak cuma teori tapi praktek ya, kita praktekkan insya Allah. Kemudian Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 180. Walillahil asma'ul husna fad'uhu biha. Dan milik Allah lah al-asma'ul husna, maka berdoalah kepada Allah dengannya. Wadarul ladzina yulhiduna fi asma'ih. Dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang di dalam nama-nama Allah. Sayujzauna ma kanu ya'malun. Maka akan dibalas. Mereka akan dibalas atas apa yang mereka lakukan. Ini ancaman berat ini. Balasannya nggak dikasih tahu. Misterius ini balasannya. Jadi di sini dikatakan hanya milik Allah Asmaul Husna. Karena di sini khobarnya dimajukan ya. Kalau susunan aslinya Al-Asmaul Husna lillah gitu. Seperti alhamdulillah. Al-Asmaul Husna lillah. Tapi lillahnya dimajukan, lillahil asmaul husna. Maka faedahnya pembatasan. Hanya milik Allah al-asmaul husna, gitu maknanya. Kalau asmaul husna lillah, asmaul husna milik Allah, tapi enggak pembatasan. Tapi kalau lillahil asmaul husna, hanya milik Allah al-asmaul husna. Jadi enggak boleh dipakai yang lain. Kemudian fad'uhu biha, berdoalah kepada Allah dengannya. Berdoa di sini ada dua makna. Apa itu? Doa itu ada dua apa? Lupa lagi. Doa ibadah dan doa apa? Oh, adat, hajat, atau ya masalah, doa masalah. Banyak masalah, banyak permintaan. Kalau masalah dalam bahasa Indonesia problem ya. Tapi kalau masalah bahasa Arab itu permintaan atau pertanyaan. Jadi doa masalah itu doa permintaan. Nah, seringnya kita pakai kata doa untuk makna itu. Ayo doa, doa. Maksudnya suruh minta gitu. Padahal seluruh ibadah itu doa. Tapi ini kurang populer. Maka dalam ayat ini maksudnya fad'uhu biha, berdoalah kepada Allah dengan Asmaul Husna. Itu dua-duanya masuk. Doa ibadah dan doa masalah. Jadi kita ibadah dengan Asmaul Husna. Maksudnya kita menjalankan konsekuensi dari Asmaul Husna. Ya. Jadi setiap Asmaul Husna itu ada konsekuensinya. Apa yang harus kita lakukan? Apa faedah maslakiyah gitu. Apa faedah secara akhlak karakter kita berkaitan dengan nama Allah ini. Nah, itu namanya ibadah dengan Asmaul Husna. Adapun meminta dengan Asmaul Husna ya kita sebut nama Allah, kita panggil untuk menjadi sebagai tawasul dalam berdoa. Jadi kita berdoa mendahulukan apa? Memuji Allah dengan nama-namanya. Maka itu tawasul memudahkan terkabulnya doa.
Kemudian di akhir ayat disebutkan tinggalkan orang-orang yang melakukan ilhad terhadap nama-nama Allah. Jadi jangan ikut-ikutan. Termasuk jangan dekat-dekat karena daru tinggalkan. Tinggalkan tuh ya jangan dekat. Jangan dekat-dekat dengan orang yang merusak atau menyimpang dalam menggunakan asmaul husna. Macam-macam ilhad dalam asmaul husna ya. Di antaranya ada orang yang menggunakan asmaul husna untuk menjadi jimat misalnya. Ini penyimpangan. Menjadi mantra. Ini juga penyimpangan. Mantra maksudnya dicampur dengan lafaz-lafaz gak jelas artinya gitu. Kalau untuk doa boleh. Kemudian Asmaul Husna dipakai untuk menjadi nama-nama berhala seperti Lata, Uzza, Manat. Itu dari nama-nama Allah itu. Kemudian juga termasuk penyimpangan dalam Asmaul Husna adalah menamai Allah dengan selain namanya. Allah dinamakan Pangeran, Gusti, Tuhan. Tidak boleh. Menamakan nggak boleh. Kalau memberitakan boleh ya. Bedakan tolong, jangan dikira nggak boleh bilang Tuhan. Bilang Tuhan boleh, tapi memanggil Allah dengan nama Tuhan nggak boleh. Wahai Tuhan gitu. Itu bukan nama Allah, nggak boleh. Kalau memberitakan boleh, Tuhanku adalah Allah, tidak masalah. Kemudian termasuk ilhad dalam asma Allah adalah menafikan maknanya. Iya nama Allah Ar-Rahim, tapi Allah nggak penyayang. Nah, itu juga ilhad. Kemudian termasuk ilhad juga menolak namanya ditolak. Kalau tadi menolak maknanya, ada yang namanya juga ditolak. Allah nggak punya nama ini, misalnya apa gitu disebutkan. Padahal ada dalam Quran dan hadis, ditolak. Nah, itu ilhad. Kemudian termasuk ilhad juga menyimpangkan maknanya. Ya, nama Allah ini, tapi maknanya bukan begitu, maknanya begini, disimpangkan, takwil. Ini juga ilhad. Termasuk ilhad juga menyerupakan maknanya. Jadi nama Allah Al-Alim. Allah berilmu. Sama seperti kita juga berilmu. Nah, itu. Menyamakan ilmunya. Ilmu Allah dengan ilmu makhluk. Ini juga ilhad. Jadi banyak sekali ya orang-orang yang menyimpang dalam nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Maka tinggalkan semua orang-orang yang seperti itu. Saya jauh nama kanu yang malu akan dibalas apa yang mereka lakukan. Nah, ini diancam dengan ancaman yang tidak dijelaskan apa ancamannya. Pokoknya mau dibalas saja. Kata ulama, ini justru ancaman yang paling berat dari semua ancaman yang ada. Ancaman yang lain itu jelas. Siapa mencuri potong tangan, siapa yang ini berzina dirajam, jelas. Di akhirat masuk neraka, di akhirat ini macam-macam juga. Jelas. Kalau ini enggak jelas. Akan dibalas. Maka ini menunjukkan dosa ini dosa paling besar. Doa menyimpang dalam masalah asma wa sifat. Dosanya menyimpang dari asma wa sifat ini dosa paling besar. Kufur ya, tingkatannya sampai ke tingkat kufur rata-rata. Kemudian beliau mengatakan waqad tsabata fi sahihain, telah tetap di dalam sahihain dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau bersabda, innalillahi tis'atun wa tis'ina isman. Sungguhnya milik Allah 99 nama, mi'atan illa wahidan, yaitu 100 kecuali satu. Ini hanya badal saja dari kata 99 ya. 100 kecuali satu kan 99. Kemudian nama-nama tersebut ini nakiro ya, isman itu nakiro. Dan berikutnya ada jumlah. Man ahsaha dalal jannah. Maka jumlah setelah nakiro ini fungsinya sebagai sifat. Allah memiliki 99 nama yang sifatnya barang siapa mengihsoknya dia akan masuk surga. Yang barang siapa mengihsoknya dia akan masuk surga. Apa itu ihsa? Ai man hafidhaha. Ihsa adalah menghafalnya. Wa fahima ma'aniha, memahami makna-maknanya. Wa madluluha, wa madluliha, dan juga memahami penunjukannya. Wa athna 'alallahi biha, kemudian memuji Allah dengannya.
wa sa'alahu biha, kemudian berdoa kepada Allah dengannya, wa taqadaha dakhalal jannah, dan meyakininya, maka dia akan masuk surga. Itu makna ihsa ya, panjang. Ringkasnya ihsa itu menghafal, memahami, mengamalkan. Itu ihsa. Jadi siapa menghafal 99 nama Allah dan dia paham maknanya dan dia mengamalkan konsekuensinya, masuk surga. Dakhalal jannah. Wal jannatu la yadkhuluha ilal mu'minun. Surga tidak dimasuki kecuali orang-orang beriman. Fa'alima anna dzalika a'damu yambu'in wa madatin li husulil iman. Maka diketahui dari situ bahwa hal itu, yaitu mengihsa asma Allah atau asma Allah itu sendiri, adalah sumber yang paling agung. Yambu itu sumber mata air. Sumber yang paling agung dan materi yang paling agung, madah materi, untuk menghasilkan iman. Jadi asmaullah al-husna ini sumber dan materi yang paling agung untuk apa? Menghasilkan iman. Wa quwwatihi wa sabatihi. Kemudian juga sumber yang paling agung untuk menguatkan iman dan mengokohkan iman. Sabat, tegar, teguh. Wa ma'rifatul asma'il husna. Kemudian pembahasan lain. Dan mengenal asmaul husna bimaratibiha, dengan tingkatan-tingkatannya yang 3. Jadi mengenal asmaul husna itu ada 3 tingkatan. Apa saja itu? Yang pertama, ihsa'u al-fatiha wa addadaha, menghitung lafadznya dan menjumlahkannya. Jadi cuma menghafal gitu dia. Yang pertama menghafal, wa fahmi ma'aniha wa madluliha, kemudian memahami makna-maknanya dan menunjukkannya, wa du'aullahi biha, dan berdoa kepada Allah dengannya. Yaitu apa? Doa usana wal ibadah, doa pujian dan doa ibadah. Wa doaul mas'alah, dan doa masalah, meminta. Jadi doa ibadah itu digabung dengan doa memuji. Memuji Allah itu juga doa. Ya ibadah maksudnya, dzikir. Kemudian yang kedua doa masalah. Jadi ini 3 maratib dari ihsa ya. 3 maratib dari ma'rifatu asma'il husna. Yaitu dengan apa? 3 maratibnya, 3 tingkatannya, ihsa lafadznya, paham maknanya, dan berdoa kepada Allah dengannya. Doa pujian, doa ibadah, dan doa masalah. Atau kalau diringkas ya ibadah dan masalah cukup ya, karena itu masuk ibadah. Kemudian mengenal asmaul husna juga, hiya aslul iman. Dia merupakan pondasi iman, pokok iman. Wal iman yarji'u ilaiha. Wal iman yarji'u ilaiha, dan iman itu kembali kepada asmaul husna. Jadi dia pokok dan iman kembali merujuk kepada asmaul husna. Dan ma'rifataha tatdammanu anwa' at-tauhid ats-tsalatsah. Karena mengenal asmaul husna ini mengandung 3 macam tauhid. Mengandung 3 macam tauhid sekaligus. Yaitu tauhid rububiyah, tauhid al-uluhiyah, dan tauhid al-asma wa sifat. Wadil anwa' hiya ruhul iman, dan 3 macam ini merupakan ruh iman.
ruhnya iman. Jadi iman nggak ada tiga ini nggak punya ruh ya, mati. Wasluhu dan dia pokok iman, wa ghayatuhu dan puncak iman. Dia pokok dan puncaknya. Itu tauhid maksudnya. Jadi tauhid itu pokok iman dan puncak iman. Dan tauhid yang paling inti adalah tauhid asma wa sifat. Ya, tauhid mengenal Allah Subhanahu wa taala. Fakullama mazdadal 'abdu ma'rifatan, setiap kali bertambah pada hamba pengetahuannya bi asma'illahi wa sifatihi, terhadap nama-nama Allah dan sifat-sifatnya, izdada imanuhu, maka bertambahlah imannya dan kuat keyakinannya. Jadi makin kita kenal Allah, makin kita tahu Asmaul Husna dengan maknanya, maka bertambah iman itu otomatis dan makin kuat keyakinannya. Bayam bagil mukmin an yabdula makdurahu, maka layaknya bagi mukmin untuk mengerahkan kemampuannya, mustata'ahu dan sanggupannya, fi ma'rifatillahi, untuk mengenal Allah dengan nama-namanya, sifat-sifatnya, perbuatan-perbuatannya. Ini harus dilakukan ya, sekuat tenaga, semaksimal kemampuan. Banyak soalnya kaum mukminin yang sudah tidak melakukan ini. Maka Anda menjadi penggugur kewajiban bagi mereka kalau memang fardu kifayah, tapi ini fardu ain ini. Mengenal Allah itu fardu ain. Setiap orang harus kenal. Dan kebanyakan orang udah kenal, tapi kenalnya global. Tuhanmu siapa? Allah, ya berarti kenal itu. Tapi yang dimaksud kenal Allah, ma'rifatullah, itu mendalami betul, kenal sedetail-detailnya, tapi tidak sampai ke tingkat hakikat kaifiat ya. Kita mengenal Allah sebatas apa? Memahami maknanya. Bukan sampai ke tingkat melihat sifatnya, nggak bisa. Atau menjelaskan bagaimana hakikat sifat Allah, nggak bisa. Kita cuma tahu maknanya saja. Kemudian pengenalan itu min ghairi ta'til, tanpa menolak, wala tamsil, tanpa menyerupakan, wala tahrif, tanpa menyimpangkan maknanya, wala takyif, dan tanpa menjelaskan kaifiatnya. Itu 4 pantangan dari beriman kepada Asmaul Husna atau Asma wa Sifat. Ya. Empat pantangan dalam beriman kepada Asma wa Sifat. Pantangan pertama apa? Taktil, menolak nama atau sifat Allah. Pantangan yang kedua, tamsil, menyerupakan. Ini 2 hal yang paling pokok itu, taktil dan tamsil. Makanya sebenarnya aliran sesat dalam asma wa sifat itu cuma 2, ahlu taktil sama ahlu tamsil. Cuma dari ahlu taktil muncul juga tahrif, ini yang ketiga nih. Wala tahrif. Tahrif itu artinya menyimpangkan makna, karena dia udah menolak makna yang benar, akhirnya disimpangkan kepada makna yang lain. Ini menolak juga hakikatnya, menolak makna yang benar. Wala takyif, dan tidak takyif. Takyif ini serupa dengan tamsil, masuk kategori tamsil. Bedanya apa tamsil dengan takyif? Tamsil itu menyerupakan sifat Allah dengan sifat makhluk. Ada permisalannya. Adapun takyif itu menyerupakan Allah dengan, bukan menyerupakan membandingkan Allah dengan sesuatu yang tidak ada wujudnya. Tidak ada makhluk yang disebutkan gitu. Cuma menjelaskan aja. Misalnya tangan Allah panjangnya sejauh mata memandang, misalnya gitu. Itu takyif. Bal takunul ma'rifatu talaqqatan minal kitab was sunnah. Tapi
Ma'rifatullah ini dia harus diambil dari Alkitab dan As-Sunnah. Jadi jangan menolak Quran, jangan mentahrif Quran, karena itulah sumber dari pengetahuan kita terhadap asma wa sifat. Asmaullah al-husna. Kalau kita menolak-nolak kitab, ya mau percaya sama siapa lagi? Akhirnya ngarang agama, ya, ngarang keyakinan. Naudzubillah min dzalik. Banyak sudah manusia yang beriman kepada karangan-karangan, selain disebut dengan khurafat. Khurafat takhayul. Khurafat itu karangan fiktif, ya. Kemudian takhayul itu khayalan. Tambah lagi bid'ah, TBC. Takhayul bid'ah khurafat. Itu sudah menjadi agama, ya. Banyak orang percaya kepada khayalan-khayalan. Khayalan dukun dipercaya gitu. Dukunnya aja nggak percaya. Itu orang datang ke tukang ramal. Saya gimana nih masa depan, gimana. Percaya, kasih duit. Bayar berapa? Juta. Kali ramal juta. Akhirnya tukang ramalnya ini tidak laku lagi. Gara-gara apa? Dia ditipu sama anggotanya. Hilang 300 juta. Di bawah siapa? Anggotanya. Loh, kalau dia peramal kan harusnya tahu, ya. Berarti dia peramal palsu. Jadi harusnya tahu kan, ini ada orang mau ngambil duit saya. Saya peramal. Nggak tahu ternyata. Nah begitu, banyak orang yang mau meyakini hal-hal yang seperti itu. Naudzubillah min dzalik. Keyakinan yang betul itu sumbernya dari Al-Quran dan As-Sunnah. Keyakinan tentang Allah apalagi, nggak boleh mengambil dari yang lain. Nggak boleh diambil dari ilmu kalam. Ilmu kalam itu ilmu buatan manusia. Kalau ilmu yang bukan buatan manusia itu Al-Quran, As-Sunnah, itu bukan buatan manusia. Jadi gimana kita mau kenal Allah tapi nggak pakai Quran, nggak pakai Sunnah, nggak percaya sama Quran Sunnah? Gimana ceritanya nih? Ngarang-ngarang pakai ilmu kalam itu, logika-logika, pakai dasar-dasar ilmu kalam. Naudzubillah min dzalik. Itulah sumber kesesatan yang nyata, ya, dan itu banyak yang meyakini, bahkan sudah menjadi standar baku di kampus-kampus. Naudzubillah min dzalik. Orang kalau nggak mempelajari ilmu kalam dianggap nggak kenal Allah. Naudzubillah min dzalik. Inilah kesesatan yang nyata hari ini. Padahal kita bisa kenal Allah dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Dan itu sumber pengenalan Allah yang tepat, satu-satunya. Yang lain sesat. Tapi Quran Sunnah juga nggak cukup, harus dengan pemahaman salafus saleh. Seperti yang dipahami oleh salafus saleh, jangan seperti yang dipahami oleh orang-orang yang menyimpang lagi. Itu jadi tahrif namanya. Ayatnya diterima, tapi maknanya disimpangkan. Ini percuma. Memang berdalil dengan Quran, tapi maknanya sudah menyimpang. Itu juga sumber kesesatan, ya. Makanya dalam beriman pada asma wa sifat itu harus menghindari 4 hal ini. Dari taktil, tamsil, apa lagi? Tahrif dan takyif. Ada satu lagi ditambahkan, muncul belakangan memang, tafwid. Tafwid itu menyerahkan maknanya kepada Allah. Ini juga sesat, hati-hati. Kalau ditanya apa itu wajah Allah, Allahu a'lam. Apa itu tangan Allah, Allahu a'lam. Apa itu mata Allah, Allahu a'lam. Wong itu kata yang jelas, dia bilang Allahu a'lam. Ini kurang ajar, ya. Seakan-akan Al-Quran itu nggak jelas. Nabi bilang tangan Allah nggak jelas, Allahu a'lam. Ini melecehkan Al-Quran dan As-Sunnah. Kemudian bal takunul ma'rifah mutalaqqatan minal kitab was sunnati wa ma ruwiya 'anis sahabati, itu, dan juga apa yang diriwayatkan dari sahabat. Quran, Sunnah, riwayat dari sahabat.
Nah, itulah sumber dari ma'rifatullah. Wa tabi'ina lahum bi ihsan, kemudian juga yang mengikuti sahabat dengan baik. Hadhiyal ma'rifah an-nafi'ah. Maka inilah dia pengetahuan yang bermanfaat. Allati la yazalu sahibuha fi ziyadatin fi imanihi. Yang pemiliknya pasti akan terus-menerus dalam tambahan di dalam imannya. Imannya naik terus. Orang yang mengenal Allah betul, imannya akan terus naik. Wa quwwatan yakinuhu, wa quwwati yakinihi, dan kekuatan keyakinannya naik terus. Wa tuma'ninatan fi ahwalihi, dan semakin tenang dalam keadaan-keadaannya. Wa mahabbatan li rabbih, dan semakin cinta terhadap Rabb-nya, senantiasa cinta terhadap Rabb-nya. Faman arafallaha bi asma'ihi, maka siapa yang mengenal Allah dengan nama-namanya, wa sifatihi, dan sifat-sifatnya, wa fa'alihi, dan perbuatan-perbuatannya, ahabbahu, pasti Allah mencintainya. La mahalah. Bentar, bukan Allah mencintainya. Dia pasti akan mencintai Allah. Jadi siapa kenal maka dia akan cinta, tak kenal maka tak cinta. Jadi kalau orang kenal Allah dengan nama, sifat, perbuatannya, pasti dia akan mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi tak kenal maka tak cinta. Jadi dia akan mencintainya la mahalah, tidak bisa mengelak ya, tidak bisa tidak. Walihada kanatil mu'attilah, oleh karena itu mu'attilah, ahli ta'til yang suka menolak nama atau sifat Allah, wal farauniyah, fir'auniyah, bukan farauniyah. Fir'auniyah, ini pengikut Fir'aun. Wal Jahmiyah, pengikut Jahm bin Safwan. Mereka adalah qutta'ut thariq. Mereka semua adalah perampok jalan yang memutus perjalanan karena diambil bekalnya. Mereka adalah perampok jalan alal qulubi, yang berada di dalam hati manusia. Jadi ajaran ahli taktil, ajaran Jahmiyah, ajaran Fir'auniyah, ini adalah perampok jalan yang ada di hati manusia. Bainaha wa bainal wusuli ila mahabbatillahi ta'ala, yang memutus antara hati dengan cinta kepada Allah Ta'ala. Akhirnya nggak bisa mencintai Allah. Hati yang di dalamnya ada perampoknya, nggak bisa mencintai Allah Ta'ala. Perampoknya apa? Itu ilmu kalam, ilmu taktil itu, ilmu tahrif. Itu semuanya perampok jalan yang menyebabkan orang nggak bisa mencintai Allah dengan sebenar-benar cinta. Kemudian qala mu'allif rahimahullah, wa minal umuri allati tuqawil iman, dan diantara perkara yang menguatkan iman, wa tajlibuhu, dan mendatangkannya, adalah tadabburul Quran Al-Karim, mentadabburi, memikirkan, merenungkan, meresapi, memahami Al-Quranul Karim. Final mutadabbir lil Quran, karena orang yang mentadabburi Al-Quran, la yazalu yastafidu min ulumihi, dia terus-menerus mengambil faedah dari ilmu-ilmu Quran. Wa ma'arifi, dan pengetahuan-pengetahuan di dalam Quran, mayazdadu bihi imanan, yang bisa menambah dengannya keimanan. Wa kadzalika idza nadzara ila intizamihi, demikian juga kalau dia melihat kepada kerapian dan keteraturannya, wa hikamihi, dan kesempurnaannya, wa nau yusaddiqu ba'duhu ba'dan, maka Quran itu sebagian akan membenarkan sebagian yang lain, jadi tidak mungkin kontradiktif, tidak mungkin kontradiksi. Wa yuwafiqu ba'duhu ba'dan, sebagian menyepakati yang lain. Laisa fi tanaqud wal ikhtilafun,
Tidak ada di dalam Al-Quran itu kontradiksi, tidak ada juga perselisihan. Fa idza qara'ahu al-'abdu bitadabbur. Jika hamba membaca Quran dengan tadabbur, wa tafahhum lima'anihi, berusaha memahami makna-maknanya, wa ma urida bihi, dan apa yang diinginkan dengannya, katadabburil kitabi alladhi yahfaduhul 'abdu wa yashrahuhu, seperti tadabburnya hamba terhadap kitab yang dia hafal, kemudian dia menjabarkannya agar difahami, dia tafahama muradu sahibihi minhu, agar bisa memahami maksud pemiliknya darinya. Pada min a'dami muqawwiyatil iman, maka ini diantara yang paling agung dari penguat iman. Apa itu tadi? Tadabbur Quran. Yang pertama apa tadi yang menguatkan iman? Ini yang kedua nih. Yang pertama apa? Ma'rifatullah, ya, ma'rifatu asma'illahil husna. Jadi ma'rifatullah itu mencakup asmaul husna, sifatul ula, af'al, itu perbuatan, termasuk hukuk, hak-hak Allah, itu termasuk ma'rifatullah semua. Jadi dengan ma'rifatullah kita bisa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, bisa kuat imannya, naik sehingga dekat dengan Allah. Wa ma anzala li ajlihi, dan apa tujuan dari Quran diturunkan, wa ya'khudhu nasibahu, dia mengambil bagiannya, wa haddahu min kulli ayatin, dari setiap ayat, dari ayat-ayat yang ada dalam Quran, wa yunazziluha ala da'il qalbihi, kemudian diterapkan pada penyakit hatinya. Hadi tariqah mukhtasarah, ini adalah cara yang ringkas, qaribah sangat dekat, sahlah mudah, musila ila rafiqil a'la, yang mengantarkan kepada ar-rafiq al-a'la, yang maha lembut, maha tinggi. Wa hiya min aqrabi turuq li tadabburil Qur'anil Karim, dan dia adalah jalan yang paling dekat untuk mentadabburi Al-Qur'an. Wa kadzalika ma'rifatu hadisin Nabi, demikian juga mengenal hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini bisa dikatakan yang ketiga ya dari penguat iman. Wa ma tad'u ilaihi min ulumil imani, dan apa yang kamu seru kepadanya dari ilmu-ilmu iman, wa amalihi, dan amal-amal iman. Wa kullu dzalika min muhassalatil iman wa muqawwiyatihi. Muhassilatil iman. Jadi semua itu adalah diantara yang menghasilkan iman dan menguatkannya. Wa kullama mazdadal 'abdu ma'rifatan, setiap hamba itu bertambah pengetahuannya terhadap kitabullah dan sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, isdada imanuhu, pasti bertambah imannya, wa yakinuhu, dan yakinnya, wa qad yasilu fi amalihi wa imanihi ila martabatil yakin, bahkan kadang-kadang akan menyampaikan dalam amalnya dan imannya kepada apa? Tingkatan yakin. Berikutnya, wa min turukin mujibatil iman wa asbabihi, di antara jalan-jalan yang mendatangkan iman dan sebab-sebabnya adalah ma'rifatun Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengenal Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mengenal apa yang beliau di atasnya dari akhlak yang tinggi dan sifat-sifat yang mulia. Fa inna man arafahu haqqal ma'rifah, karena sungguh orang yang mengenal beliau dengan sebenar-benar pengenalan, lam yartab fi sidqihi, tidak ragu dalam kejujurannya, wa sidqi ma ja'a bihi, dan kejujuran apa yang dia bawa dari Al-Qur'an, As-Sunnah, dan agama yang benar.
Alkitab, as-sunnah ini ilmu, dinil haq ini amal. Jadi agama terdiri dari itu, ilmu dan amal. Kemudian wa min asbabil imani wa dawaihi, di antara sebab-sebab iman dan pendorong-pendorongnya adalah tafakkur fil kaun, memikirkan alam. Ya, sering orang sebut juga tadabbur alam. Artinya yang pas tafakkur ya, berpikir tentang alam. Kalau tadabbur itu terhadap lafaz-lafaz tuh tadabbur. Berpikir di alam ini fi khalqi as-samawati wal ard, dalam penciptaan langit dan bumi. Wa ma fihinna, dan apa yang ada di dalamnya dari makhluk-makhluk yang bermacam-macam, dan melihat pada jiwa manusia atau ruhnya, wa ma wa alaihi minas sifat, dan apa yang ada pada manusia. Nafsil insan ini bukan jiwa kan ya, nafsil insan itu manusia itu sendiri gitu. Dan melihat pada manusia itu sendiri, wa ma huwa alaihi, dan apa yang dia di atasnya dari sifat-sifat, dan dzalika da'in qawi lil iman, maka itu sungguh pendorong yang kuat untuk beriman. Lima fi hadil mawjudati, karena segala yang ada ini min adamatil khalqi, di antara keagungan makhluk, min adamatil khalqi addal ala qudrati khaliqiha. Jadi keagungan makhluk yang menunjukkan kepada kemampuan penciptanya dan keagungannya. Wa ma fiha minal hasan, dan apa yang ada padanya dari keindahan, wal intidor wal ihkam, dan menunggu serta mengokohkan. Alladzi yuhayyirul uqul, yang bisa membingungkan akal-akal. Adalah ala si'ati ilmillahi wa syumuli hikmatihi, menunjukkan kepada luasnya ilmu Allah dan pencakupan hikmahnya. Kemudian wa kadzalika nadhar ila fakril makhluqati kulliha, melihat kepada kebutuhan makhluk semuanya, kepada Allah semuanya butuh. Wa tiraruha ila rabbiha, dan juga keterpaksaannya kepada Rabbnya, min kulli alwujuh, dari segala arah. Wa annaha la tastaghni anillahi tarfata ain, dan bahwasanya dia tidak cukup dari Allah sekejap mata pun. Artinya merasa cukup itu enggak butuh gitu. La yastaghni anillahi tarfata ain, jadi tidak ada orang yang merasa tidak butuh dari Allah walaupun sekejap mata. Enggak ada yang bisa lepas dari Allah. Wadzalika yujibu lil 'abdi kamalal khudu', itu menyempurnakan bagi hamba kesempurnaan apa? Ketundukan dan banyaknya doa dan butuhnya kepada Allah untuk meraih apa yang dibutuhkan dari manfaat-manfaat agama dan dunia. Wa dafa'a ma yadurruhu, dan menolak apa yang membahayakannya di dunianya dan di agamanya. Wa yujibu lahu quwwatat tawakkul, dan itu mendatangkan kekuatan tawakul kepada Allah. Wa syiddatut tama' fi birrihi, dan kuatnya ketamakan dalam kebaikannya. Wa ihsanihi, dan ihsannya. Wa kamal istiqa bi wa'di, dan sempurnaan percaya kepada janji bi wa'dillahi, janji Allah. Wa bihadza yatahaqqaqul iman wa yaqwa, dengan ini terrealisasi iman dan kuat. Demikian juga berpikir di banyak nikmat-nikmat Allah, banyaknya nikmat-nikmat Allah, allati la yakhlu minha makhluk, yang hampir tidak ada makhluk yang enggak merasakannya. Semua merasakan. Tarfata ainin, sekejap mata. Kemudian yang keempat,
Wa minal asbabil lati tuqawil iman. Di antara sebab yang menguatkan iman adalah iksar min dzikrillah, banyak berzikir. Kemudian juga banyak berdoa. Di mana doa inilah hakikat ibadah. Wa yakunu hadza dzikr ala kulli hal. Dan zikir ini adalah pada setiap keadaan dengan lisan, hati dan perbuatan. Hal fa nasibul abdi minal imani ala qaddi nasibihi min hadza dzikr. Kemudian yang kelima wa min asbabil aidon, di antara sebab-sebab juga ma'rifatu mahasinil Islam, mengenal keindahan Islam ya. Keindahan agama Islam dan ajarannya semua tunjukkan untuk ketahui, maka akan kuat imannya. Fa inad din al-islami kullahu, karena sungguhnya agama Islam itu semuanya mahasin, kebaikan-kebaikan saja isinya. Keyakinan-keyakinan yang tepat ya. Wa ashahul aqaid, bahkan akidah yang paling tepat, yang paling sahih, yang paling jujur, yang paling bermanfaat, dan akhlak sebaik-baik manusia. Wa ulama'uhu wa ahkamuhu, wa amaluhu wa ahkamuhu ahsanul ahkam, amalannya dan hukumnya adalah sebaik-baik hukum. Wa adaluha, dan yang paling adil. Wa bihada nadar yuzayyinullahu al-iman. Dengan pandangan ini Allah menghiasi iman di dalam hati hamba dan membuatnya cinta kepada iman tersebut. Kemudian yang berikutnya wa min adami muqawiyatil iman, di antara perkara penguat iman yang paling agung ijtihad fil ihsan, bersungguh-sungguh dalam berbuat ihsan, dalam beribadah pada Allah. Jadi seakan-akan melihat Allah atau merasa diawasi Allah. Jadi bersungguh-sungguh untuk bisa mencapai ihsan itu, salatnya sungguh-sungguh. Maka ini juga pendorong iman yang paling kuat. Wal ihsan ilallah ila khalqillah, berbuat ihsan kepada makhluk Allah. Yastahidu al-abdu fi ibadatillah, dia bersungguh-sungguh dalam beribadah kepada Allah. Kanahu yushahiduhu, seakan-akan dia bisa menyaksikan Allah. Fa ilam yaqwa, kalau dia tidak kuat, enggak bisa untuk itu. Kemudian wa yasilu fi dzalika ila haqqil yakin, dan itu diantarkan sampai haqqul yakin. Alladzi huwa a'la maratibil yakin, di mana dia adalah tingkatan yakin yang paling tinggi. Fayaduku halawata ta'ah, sehingga dia merasakan manisnya ketaatan. Kemudian diantara penguat iman lagi adalah berdakwah kepada Allah menuju agamanya dan menuju agamanya. Watawasi bil haq, saling berwasiat dalam kebenaran. Watawasi bis sabar, dan sabar. Wabidzalika bi yakmulul abdu binafsi, maka dengan itu hamba itu menyempurnakan sempurna dengan dirinya sendiri. Wa yukamilu ghairahu, dan menyempurnakan orang lain. Kemudian diantara sebab menguatnya imannya al-ibtiad an sya'bil kufur. Jadi diantara penguat iman adalah apa? Menjauh dari lingkungan kufur, lingkungan nifak, kemudian fusuk, kefasikan, wal isyan. Jadi kalau itu semuanya dihindari,
maka iman pun akan naik secara berangsur-angsur. Kemudian berikutnya di antara sebab yang menguatkan iman adalah mendekatkan diri kepada Allah dengan ibadah-ibadah tambahan setelah tertunaikan semua yang wajib dan telah berlalu apa yang Allah wa taqdimu ma ahabbahullah, mendahulukan apa yang Allah cintai ala kulli ma siwahu inda ghalabatil hawa, wa taqdimu ma yuhibbuhullah, mendahulukan apa yang Allah cintai ala kulli ma siwahu, atas semua selain Allah, inda ghalabatil hawa, ketika dikuasai nafsu. Wa min dzalika al khalwah billah, di antaranya juga berduaan dengan Allah waqta nuzulihi, ketika turun. Wali limunajatihi, berbisiknya, karena berbisiknya, wa tilawatil kalamihi, dan membaca firman-Nya, wal wuquf bil qalbi wa ta'addub bi idni bi adabil ubudiyah baina yadayhi, dan berdiri dengan hati dan mengaturnya dengan adab yang syar'i baina yadayhi, di hadapannya. Tsumma khaftu dzalika, kemudian aku takut hal itu terjadi, bil istighfari wa taubati, dengan tsumma khatmu dzalika bil istighfari wa taubati. Jadi yang berikutnya mana tadi sih? Mendekatkan diri dengan nawafil sudah tadi kan? Khalwah ya. Ya, khalwah pada Allah di waktu turunnya, munajat dengan Allah, kemudian membaca firman-Nya, kemudian berhentinya hati dengan adab ubudiyah di hadapan Allah Ta'ala, kemudian menutup hal itu semuanya dengan istighfar dan taubat. Jadi ibadah di malam hari ya, ketika Allah turun ke langit dunia, jadi itu semua itu dilakukan sampai ditutup dengan taubat, maka iman pasti menanjak ya, naik. Kemudian di antara sebab untuk menguatkan iman adalah duduk-duduk dengan ulama yang jujur dan ikhlas, kemudian memungut buah-buahnya, buah-buah perkataannya yang masak ya, yang enak, buahnya masak. Kama yuntaqo atau yibithimar, sebagaimana dipilih buah-buahan yang bagus. Jadi gitu, intinya pergaulannya yang baik ya. Kalau kita ingin iman naik itu bergaul dengan ahli ilmu, ahli ibadah, ahli taat, yang ibadahnya sesuai sunnah tentunya ya. Maka itu akan menguatkan iman insya Allah. Memotivasi kita juga untuk taat. Kalau duduk dengan ulama, ketularan ilmu. Duduk dengan tukang parfum, ketularan harum ya. Dan begitu seterusnya. Kemudian berikutnya, al-ibtiad an kulli sababin yahulu baina qalbil abdi wa bainallahi tabaraka wa ta'ala, menjauhi segala perkara, segala sebab yang menghalangi antara hati hamba dengan Allah tabaraka wa ta'ala. Kemudian wa ma'rifatu asma'illahil husna, dan mengenal asmaullah al-husna dengan tingkatannya yang 3, ia min a'dhami al-muqawwiyati al-iman, adalah penguat iman yang paling besar, paling agung.
Bal ma'rifatullahi bi asma'i wa sifatihi, bahkan mengenal Allah dengan nama-nama dan sifat-sifatnya, dia adalah pokok iman, dan iman kembali kepada pokok yang agung ini. Oleh karena itu, walihada sabab, oleh sebab ini dan juga sebab yang lain, jama'tu ma yassarallahu li minal asma'il husna. Aku mengumpulkan apa yang Allah mudahkan bagiku dari asmaul husna, dan aku menyebutkan bagi setiap nama dalilnya dari Al-Qur'an dan As-Sunnah. Kemudian aku paparkan nama ini semuanya ala sama hati Syekh, di hadapan Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Ibnu Bas, Ketua Umum Idarat Al-Buhuth wal Almiyah wal Ifta wa Da'wah wal Irsyad di Al-Mamlakah Al-Arabiyah As-Saudiyah. Fama aqarrahu asbatuhu. Jadi apa yang beliau akui aku tetapkan. Wa ma tawaqqafa anhu au nafahu asqattuhu. Dan apa yang beliau tawakuf kemudian beliau nafikan maka aku gugurkan. Hatta istama'ali, sampai terkumpul bagiku akthar min tis'ah wa tis'ina minal asma, lebih dari 99 nama al-husna biadillatiha as-sarihah, dengan dalil yang sangat jelas. Tsumma ikhtartu min hadil asma, kemudian aku pilih dari nama-nama itu tis'atan wa tis'ina isman, 99 nama, dan aku jabarkan dia dengan penjabaran yang ringkas, kecuali pada sebagian nama aku panjangkan dalam penjabarannya karena kondisinya menuntut hal itu. Wa naqaltu asyarah li hadil asma, dan aku menukil syarah untuk nama-nama ini dari sumber-sumber yang terpercaya. Wa khasatan li ahli tahqiq min ahli sunnah, khususnya dari ahli tahqiq dari ahli sunnah wal jamaah seperti Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim, kemudian Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahumullahu jami'an. Wa huwa lasaka minal ulama alladziina nafa'allahu bi'ilmihim, dan beliau tidak diragukan termasuk ulama yang Allah berikan manfaat dari ilmunya itu As-Sa'di. Waqad samaitu hadzal bab waqad qasamtu hadzal bab 15 mabhasan. Aku bagi pembahasan ini menjadi 15 bagian. Jadi banyak ya pembahasannya. Bagian syarah dari Asmaul Husna itu bagian yang terakhir ya, yang ke-15. Jadi harus ada 14 pintu kita lewati ya. 14 pintu kita lewati, kita langkahi, bukan dilangkahi, dilewati. Wa khatamtu dzalika bi fatawa fil asmail husna, dan aku tutup hal itu dengan fatwa-fatwa tentang Asmaul Husna yang dikeluarkan oleh Lajnah Daimah lil Buhuts al Ilmiyah wal Ifta di Mamlakah Al Arabiyah As-Saudiyah. Waqad sama itu, dan aku namai dia Syarhu Asma'illahil Husna fi Dawil Kitab wa Sunnah. Ada ma yassara li jamuhu, inilah yang mudah bagi untuk mengumpulkannya. Maka min shawab, kalau ada yang tepat maka itu dari Al-Wahid Al-Mannan, dan apa yang salah maka dariku dan dari setan. Wallahu bari'un minhu wa rasuluh. Allah lepas darinya dan juga rasulnya kalau ada kesalahan. Wallaha as'alu an yaj'ala hadzal amal al-qalil khalisan liwajhil karim qariban li jami'ihi wa qari'ihi wa talaba wa tabi'ihi min jannatin na'im, wa an yaj'alahu hujjatan lana, dan menjadikannya sebagai argumen bagi kami dan tidak menjadikannya sebagai hujjah atas kami. Wa an yanfa'a bi jami'aha, dan semoga memberi manfaat pengumpulnya. Wa man intaha ilaihi, dan siapa yang berakhir padanya, innahu khairul mas'ulin, ya sebaik penanggung jawab, wa akramu ma'mul, dan yang paling mulia dari yang dicita-citakan. Wa huwa hasbuna wa ni'mal wakil. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Wa sallallahu wasallam wa baraka ala abdihi wa rasulihi
wa khairatihi min khalqihi wa aminihi ala wajhihi nabiyyina wa imamina Muhammad Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Jadi ini ditulis pada tanggal 12 bulan 7 tahun 1409. Ini sekitar tahun 1989. Ya, mungkin ada pertanyaan? Jadi ada 15 pembahasan ya. Yang pertama apa? Asmaullah adalah tauqifiyah. Itu satu. Yang kedua, rukun iman terhadap Asmaul Husna. 3, pembagian apa yang Allah disifati dengannya. Jadi sifat Allah terbagi berapa. Kemudian yang keempat, tentang penunjukan Asmaul Husna kepada 3 macam. Kemudian yang kelima, hakikat ilhad dalam asma Allah Ta'ala. Asma Allah Ta'ala. Kemudian ihsa'il asma'il husna aslun lil ilm. Asma'ullah Ta'ala kulluha husna. Asma'ullah Ta'ala minha ma yutlaqu alaihi mufradan wa muqtarinan bighairihi. Wa minha ma la yutlaqu alaihi bimufradihi bal makrunan bi muqabilihi. Jadi ada nama Allah yang dia sendirian, bisa sendirian. Tapi ada juga nama Allah yang harus digandengkan dengan lawannya. Kemudian di antara nama Allah Al-Husna ma yakunu dalan ala iddati sifat. Kemudian al-asmaul husna allati tarji'u ilaiha jami'ul asma'i wa sifat. Ini al-husna yang menjadi rujukan. Kemudian asma'ullahi wa sifatihi mukhtasah bihi. Wattifaqul asma' la yujibu tamathul musammayat. Jadi kesamaan nama itu tidak berkonsekuensi apa? Keserupaan yang dinamai. Kesamaan nama itu tidak menyebabkan apa? Keserupaan yang dinamai. Kemudian yang ke-12, perkara-perkara yang harus diketahui. Kemudian maratibul ihsa asma'illahil husna, tingkatan menghitung asma'ullah al-husna. Kemudian asmaul husna la tuhaddu bi'adad. Asmaul husna tidak dibatasi dengan angka. Dan yang terakhir adalah penjelasan dari asmaul husna tanpa ta'til, takyif, tamtsil dan tasbih. Wa khatamtu dzalika bi fatawi fil asma, dan aku menutup hal itu dengan fatwa di fil asma'il husna lil jannah ad-daimah. Lil buhuthil ilmiyah, dalam pembahasan ilmiah, wal ifta'i bil mamlakatil arabiyyah saudiyah. Jadi terakhir ditutup dengan apa? Fatwa tentang asmaul husna. Yaitu 15 pembahasan dalam kitab ini ya. Jadi kalau di buku yang saya pegang itu ada 181 halaman. Tapi di PDF 292 halaman. Atau ada apanya itu, kayaknya sama sih. Jadi 181 halaman, dan mulai penjabaran
Asmaul Husna dimulai dari halaman 58. Jadi sepertiganya itu pengantar ya. Isi kitabnya mulai dari halaman 56 nih. Bukan 58 betul. Ya. Tidak ada pertanyaan ya, kita tutup. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.